Selamat pagi teman-teman, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Oke, sebelumnya mari kita flashback dulu nih saat kita SMA dulu. Ingatkah kalian saat di jenjang SMA, penamaan kelas sering menggunakan bilangan semacam ini? Nih, kelas X, kelas XI, kelas XII. Mungkin tanpa kita sadari, kita menggunakan penomoran yang bukan angka modern yang biasa kita temui saat ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Jadi, kita akan belajar mengenai bilangan Romawi. Sebenarnya apa sih bilangan Romawi itu? Sesuai dengan namanya, bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno dan memakai huruf Latin untuk melambangkan sistem penomorannya. Jadi tidak menggunakan angka-angka modern yang kita temui saat ini ya. Jadi menggunakan huruf Latin. Oke. Sebelumnya mari kita mengenal sejarah dari bilangan Romawi itu sendiri. Jadi bilangan Romawi berkembang sekitar permulaan tahun 100 Masehi. Bayangkan, tahun 100 Masehi, bangsa Romawi sudah begitu berkembang dengan sudah mengenal bilangan. Selanjutnya, ada beberapa hipotesis mengenai sejarah dari bilangan Romawi ini. Ada yang mengatakan bahwa bilangan Romawi merupakan adaptasi dari perhitungan bangsa Etruscan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa bilangan Romawi berasal dari torehan pada tongkat hitungan para pengembala Italia dan Dalmasia hingga abad ke-19. Tapi semenjak ditemukannya bilangan modern atau angka modern yang kita temui saat ini, intensitas penggunaannya berkurang. Nah, kira-kira kenapa ya? Jadi ada dua alasan utama, yakni tidak ada penomoran untuk angka 0. Dan dalam sebagian kasus, penomorannya itu terlalu panjang. Jadi seperti itu. Setelah kita mengenal mengenai sejarah singkatnya, mari kita mengenal bagaimana sih penerapan bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, kita sering sekali mengenal atau menjumpai halaman depan atau belakang buku itu menggunakan bilangan Romawi. Selain itu, untuk penulisan bab pada suatu karya tulis, misalnya pada buku, skripsi, makalah itu sering kita menemui babnya itu menggunakan bilangan-bilangan Romawi. Kemudian penulisan tingkat kelas di sekolah, seperti contoh di awal tadi. Kemudian penulisan nomor jalan, penulisan bilangan pada jam-jam analog klasik, serta penamaan kegiatan rutinan, ajang rutinan, seperti ajang perlombaan, ajang olahraga, seperti itu. Ini hanya beberapa contoh dari penerapan bilangan Romawi. Silahkan teman-teman mungkin ingin mengeksplorasi lagi kira-kira untuk apa saja sih bilangan Romawi saat ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal lambang dari bilangan Romawi. Jadi, bilangan Romawi ini mengenal 7 lambang utama. Jadi, sesuai dari deskripsinya tadi, angka Romawi ini menggunakan huruf Latin. Kita sering mengenal ini sebagai huruf I, ya kan teman-teman? Jadi ini I memiliki nilai 1. Dengan V memiliki nilai 5. X melambangkan nilai 10. L melambangkan nilai 50. C melambangkan nilai 100. D melambangkan nilai 50. Dan terakhir M melambangkan nilai 1000. Nah, apakah batasannya hanya 1000 saja? Oke. Jadi angka Romawi ini bisa dimodifikasi atau ditambahkan strip di atasnya seperti ini yang melambangkan itu perkalian 1000. Contohnya seperti ini. Ketika M tadi 1000, V ketika hanya V saja dia melambangkan 5, tapi ketika ada strip di atasnya artinya ini adalah 5000, nilainya 5000. Begitu pula seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai aturan penulisan bilangan Romawi. Nah, kita akan mengenal 4 aturan, yakni aturan penjumlahan,
pengurangan, pengulangan, dan juga campuran. Langsung saja kita mulai pada aturan yang pertama, yaitu ada aturan penjumlahan. Jadi apabila terdapat lebih dari sama dengan 2 angka Romawi dengan angka di sebelah kiri lebih dari angka di sebelah kanannya, maka berlaku aturan penjumlahan. Kita langsung saja ke contohnya. Jadi kita memiliki V dan I, VI. Kita tandai dulu, yang di sebelah kiri bernilai 5, sedangkan I di sebelah kanan bernilai 1. Nah, jadi ini memenuhi syarat ya. Terdapat 2 angka Romawi dan di sebelah kiri lebih dari angka yang ada di sebelah kanan. Jadi kita menggunakan aturan penjumlahan. 5 kita jumlahkan dengan 1. Jadi VI melambangkan nilai 6. Kemudian ada LXXX. Oke. L ini bernilai 50, sedangkan X di sebelah kanannya bernilai 10. Jadi kita menggunakan aturan penjumlahan juga. 50 kita jumlahkan dengan 10, 10, 10. 10-nya 3 kali. Jadi LXXX melambangkan 80. Pada aturan penjumlahan ini juga berlaku aturan bahwa penjumlahan paling banyak adalah 3 angka. Jadi jika membutuhkan penjumlahan yang lebih dari 3 angka, menggunakan aturan pengurangan yang akan kita pelajari selanjutnya. Contohnya seperti ini. Kita ingin tahu lambang dari angka 9. Nah, apakah boleh kita menggunakan seperti ini, melambangkannya seperti ini? Jadi ada 5 dengan I atau 1, 1, 1, 1. Nah, satunya ini 4 kali. Ini tidak boleh atau tidak boleh menggunakan aturan penjumlahan yang seperti ini, lebih dari 3 angka. Nah, jadi kita akan menggunakan aturan pengurangan untuk melambangkan angka 9. Selanjutnya kita akan mempelajari aturan pengurangan. Untuk aturan pengurangan sendiri, apabila terdapat lebih dari sama dengan 2 angka Romawi dengan angka di sebelah kiri, sekarang tadi lebih dari, sekarang kurang dari angka di sebelah kanannya, maka berlaku aturan pengurangan. Sekarang ada I dan V. I melambangkan nilai 1 dan V melambangkan nilai 5. Artinya yang di sebelah kiri ini kurang dari yang di sebelah kanan, ya kan? Jadi kita menggunakan aturan pengurangan. Jadi bukan 1 dikurangi 5 ya teman-teman. Jadi 5 yang kita kurangi 1. Di IV ini melambangkan nilai 4. Selanjutnya ada IX. I memiliki nilai 1 dan X melambangkan nilai 10. Jadi tinggal kita kurangi 10, kita kurangi 1. Melambangkan nilai 9. Oke. Pada aturan pengurangan ini berlaku beberapa syarat, yakni pengurangan hanya boleh 1 angka saja. Dan I hanya boleh mengurangi V dan X. X hanya boleh mengurangi L dan C. C hanya boleh mengurangi D dan M, begitu pula seterusnya. Apa sih maksudnya? Jadi 1 itu hanya boleh mengurangi 5 dan 10 untuk menemukan nilai 4 dan 9. X yang bernilai 10 hanya boleh mengurangi L yang nilainya 50 dan C 100. Jadi untuk menemukan 40 dan 90. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, aturan pengulangan merupakan sistem penulisan dengan mengulang angka yang sama secara berurutan, namun dibatasi maksimal 3 kali saja. Contohnya ada I. I ini melambangkan nilai 1. Berarti ketika ada 2 kali pengulangan I, nilainya adalah 2. Selanjutnya ada XXX. Nah, X ini bernilai 10. Jadi ketika ada X 3 kali, nilainya 30. Selanjutnya ada M. Ingat teman-teman,
bahwa pengulangan ini maksimal hanya 3 kali. Jadi M sebanyak 4 kali ini tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya kita akan mengenal aturan yang terakhir, yaitu aturan campuran. Merupakan sistem penulisan yang menggabungkan ketiga sistem sebelumnya. Jadi ada sistem penjumlahan, pengurangan, dan juga pengulangan. Tapi tidak harus ketiga-tiganya ada. Yang penting campuran. Nah, ini contohnya ada X, C, V, I. Oke, perhatikan. X ini bernilai 10. Jadi puluhan ya. Sedangkan C bernilai 100. Nah, tidak mungkin X dan C ini berdiri sendiri-sendiri. 10 dan 100. Otomatis mereka adalah satu pasangan, satu gabungan. Kemudian ada V. V ini bernilai 5, satuan. Berarti mereka terpisah dari yang depan ini. Oke, V bernilai 5, I 1, I yang ada di belakang ini juga 1. Mereka semua satuan, berarti yang di belakang itu otomatis juga pasangan. Kita pasangkan sendiri-sendiri, kita jabarkan. Jadi ada XC ditambah dengan VII. X, karena X ini tadi kurang dari C, maka berlaku aturan pengurangan. C dikurangi X atau nilainya 100 dikurangi 10. Sedangkan VII ini, V ini lebih dari I. Jadi berlaku aturan penjumlahan. Ditambah 5 ditambah I-nya ada 3 kali atau satunya ada 3 kali, jadi ada 8. 90 kita tambahkan 8 hingga akhirnya 98. Jadi XCVII ini melambangkan nilai 98. Nah, tadi dari bilangan Romawi kita mengetahui hasilnya bilangan biasa. Sekarang bagaimana jika mengubah bilangan biasa menjadi bilangan Romawi? Ini ada cara-cara atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tulis bilangan yang akan kita rubah ke bilangan Romawi. Jadi tulis bilangannya. Kemudian yang kedua, jabarkan. Jabarkan sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi satuan, puluhan, ratusan, ribuannya disendiri-sendirikan. Kemudian ubah bilangan yang sudah dipisah-pisah tersebut. Jadi secara terpisah. Kemudian setelah bentuknya sudah bilangan Romawi secara terpisah, gabungkan bilangan Romawi tersebut. Kita langsung saja ke contohnya. Jadi, misal kita memiliki contoh 1991 sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi ada 1000 ditambah 900 tambah 90 dan ditambah 1. 1000 ini kita lambangkan ke bilangan Romawi seperti ini. Ada M. Kemudian 900 ada CM. Kemudian 90 ada XC. Dan 1 dilambangkan dengan I. Oke. Tadi sesuai dengan langkahnya, tinggal kita gabungkan. Jadi kita tulis lambangnya atau kita tulis lagi bilangannya, kemudian kita jabarkan sesuai dengan nilai tempatnya, kemudian kita ubah menjadi bilangan Romawi secara terpisah seperti ini, baru kita gabungkan. Yang terakhir kita akan mengenal operasi pada bilangan Romawi. Jadi sama seperti bilangan-bilangan yang lainnya juga. Jadi ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk langkahnya sendiri, kita ubah ke bilangan biasa terlebih dahulu, kemudian baru dioperasikan. Hasil operasinya kita ubah ke bilangan Romawi. Ini akan lebih mudah daripada kita mengoperasikan bilangan Romawi yang bentuknya masih bilangan Romawi. Maksudnya tidak kita ubah dulu ke bilangan biasa. Oke. Contohnya ini ada penjumlahan dari XVII ditambah dengan XLII. Oke, sesuai dengan langkah tadi kita ubah dulu ke bilangan biasa. X berarti 10 VII. Ini berarti ada 17 ditambah dengan XLII 43. Nah, kita operasikan dulu. Hasilnya ada 60. Nah, tinggal hasil ini kita ubah ke bilangan Romawi, itu LX.
Jadi hasil dari penjumlahan ini sama dengan LX. Selanjutnya ada contoh pengurangan. XLVIII dikurangi dengan XXII. XL berarti ini ada 40 VIII 8, 48. Kemudian kita kurangi XX 20 II 22. 48 kita kurangi 22. Hasilnya ada 26. Kita ubah ke bilangan Romawi, jadinya XXVI. Di hasil pengurangan dari ini adalah XXVI. Selanjutnya ada contoh untuk perkalian dan juga pembagian. Silakan ini kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian bagaimana kira-kira penyelesaiannya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman hal-hal yang kita pelajari hari ini. Sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian mengenai konsep-konsep yang masih rumpang atau menurut kalian itu masih sukar. Nah, jika kalian menemukan konsep yang perlu dikembangkan atau mungkin masih kurang tepat, silakan utarakan argumentasi kalian juga di diskusi. Oke, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga semangat untuk belajar selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.